Yang kedua, bagaimana seorang guru sejarah, apapun generasinya ya, dia mampu membangun sebuah chemistry kepada anak, bahwasanya dia memang guru yang baik, guru yang disukai oleh anak didiknya. Sehingga jika anak merasa gurunya baik, jika anak merasa gurunya pandai, jika anak merasa nyaman dengan guru tersebut, maka pembelajaran menjadi teladan, maka pembelajaran sejarah akan menyenangkan dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas. Podcastnya Palpres Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Podcast ini juga bisa kalian dengarkan di aplikasi Spotify, juga tetap dengan nama Cukup Pedas. Nah, hari ini saya sedang bersama seorang presidennya Guru Sejarah Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Dan di samping saya sudah ada Bapak Presiden Aksi Sumardiansa Perdana Kusuma. Assalamualaikum Mas Presiden. Waalaikumsalam semua. Jadi mohon izin nih, aku panggil Mas Presiden aja nih. Baik, kalau saya boleh buka boleh, masker? silakan Mas. Kalau di Kementerian Pendidikan ada Mas Menteri atau Mas BUMN, nah saya sekarang berada bersama dengan Mas Presiden Aksi. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk simposium nasional hari ini memang dilaksanakan di Kota Palembang. Ya, memang jika mengacu hasil pertemuan setahun sebelumnya, pasca simposium nasional di Surabaya, disepakati Palembang sebagai tuan rumah simposium nasional pembelajaran sejarah yang ketiga. Nah, kalau pertimbangannya apa itu Mas? Yang pertama tentu kita melihat rekam jejak ya. Kami memiliki perwakilan di 34 provinsi. Dan semuanya memiliki dinamika, kecepatannya berbeda satu sama lain, ada karakteristik. Dan berdasarkan pengamatan kami di pengurus pusat, Sumatera Selatan, Asosiasi Guru Sejarah Sumatera Selatan adalah salah satu wilayah yang aktif dalam kegiatan. Satu itu, kami melihat rekam jejak dari Aksi Sumatera Selatan itu sendiri dalam menjalankan program-program organisasi. Dan yang kedua, komitmen yang kuat dari Bu Mary selaku Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Sumatera Selatan, yang memang beliau memiliki banyak relasi di Sumsel, mulai dari kepala dinas, wali kota, gubernur, dan juga beberapa kepala sekolah. Itulah beberapa pertimbangan mengapa Palembang kita putuskan sebagai tuan rumah. Oke. Nah, tadi kan kami juga tim Cukup Pedas nih sempat bertemu juga nih dengan kontingen dari Papua Barat nih. Papua Barat. Mereka juga ingin juga nih Mas, kalau bisa tahun depan juga di Papua Barat tuh mungkin bisa dipertimbangkan juga Mas. Iya, betul. Jadi memang kami berupaya menjadikan simposium nasional sebagai agenda tahunan. Visi saya adalah Indonesia, dan ke depan kita ingin berkeliling dari satu tempat, satu wilayah ke wilayah lain. Simposium nasional pertama kita di Jogja, Jawa. Simposium nasional kedua kita di Surabaya, Jawa. Simposium ketiga alhamdulillah kita bisa keluar Jawa, Sumatera Selatan, Sumatera. Iya betul. Tahun depan insya Allah kemungkinan kita akan di Sulawesi Selatan, Sulawesi. Dan tidak menutup kemungkinan bukan hanya Papua, bukan hanya Maluku, tapi juga wilayah lain seperti Pulau Kalimantan dan juga Sunda Kecil. Sebab kan kita punya Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sunda Kecil, dan wilayah timur. Harapannya kita bisa menjelajahi semua. Ya, artinya dengan menjelajahi setiap daerah ya menunjukkan kalau organisasi Asosiasi Guru Sejarah Indonesia ini ya tersebar di seluruh Indonesia. Tersebar, hanya kan memang ketika kita ingin mengadakan simposium di sebuah tempat, di sebuah wilayah, tentu ada berbagai hal yang kita pertimbangkan, mulai dari letak geografis, kemudian infrastruktur, besarnya biaya transportasi, dan yang paling utama adalah sejauh mana kesiapan dinamika dari pengurus daerah itu sendiri, seperti itu. Seperti Papua Barat, tentu kita mengapresiasi mereka siap atau ingin menjadi tuan rumah. Tapi pertanyaannya kan kita juga punya data ya, rekam jejak, termasuk mengukur sejauh mana kesiapan mereka. Jangan sampai euforia yang berlebihan justru nanti ketika masuk ke ranah eksekusi malah menghadapi kendala-kendala. Ya. Karena itu fokusnya adalah kita memperkuat organisasi, kita bangun relasi, sehingga ke depan simposium ini bisa dilakukan dimanapun tanpa membebani teman-teman yang di daerah. Karena memang sifat kita mandiri, termasuk yang sekarang di Sumatera Selatan. Banyak hal yang memang itu dilakukan oleh Aksi Sumatera Selatan
untuk suksesnya simposium, termasuk dana sukarela dari anggota. Seperti itu. Nah, jadi aku dengar-dengar juga ini, Mas Presiden. Aksi ini kan organisasi profesi yang katanya aksi ini yang menjadi pionir terbentuknya organisasi profesi guru mata pelajaran. Benar itu, Mas? Ya, jadi begini, ketika tahun 2007, Hmm. 2 tahun setelah implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, salah satu amanat dalam Undang-Undang Guru dan Dosen adalah guru wajib ikut dalam organisasi profesi. Karena itu 2 tahun setelah undang-undang terimplementasi, melalui Dirjen PMPTK, namanya Dirjen PMPTK, sekarang Dirjen GTK, Guru dan Tenaga Pendidikan, menghimpun beberapa mata pelajaran untuk membuat organisasi profesi yang kemudian itu disebut sebagai asosiasi. Salah satunya adalah sejarah. Jadi sebetulnya bukan hanya sejarah di periode 2007 itu, tapi ada sejarah, ada matematika, ekonomi, dan sebagainya. Jadi sejarah terbentuknya asosiasi guru sejarah itu merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, bahwasanya guru wajib ikut dalam organisasi profesi. Dan dalam perkembangannya tentu kita bisa melihat tidak semua organisasi profesi berbasis mata pelajaran itu survive. Nah, dan kami alhamdulillah salah satu organisasi berbasis mata pelajaran yang berdiri pada fase-fase awal 2007 yang masih eksis sampai hari ini. Oh, jadi waktu berdiri waktu itu memang belum ada dirjen, pembentukan dirjen itu belum ada. Waktu itu sudah ada namanya Dirjen PMPTK, Pembinaan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dirjen PMPTK itu sekarang sudah bubar, berganti nama menjadi Dirjen GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan. Lebih fokus lagi ke guru dan tenaga pendidikan. Jadi embrio organisasi profesi termasuk kami guru sejarah itu berasal dari kebijakan Kemendikbud itu sendiri. Itu merupakan embrio dari amanat Undang-Undang Guru dan Dosen itu sendiri. Seperti itu. Ngomong-ngomong, Mas Menteri ini asli, Mas Menteri juga kebiasaan nih, Mas Presiden ini memang asli Sumatera Selatan juga ya? Ayah saya orang Sungai Lilin. Sungai Lilin, Musi Banyuasin. Musi Banyuasin, berbatasan dengan Jambi. Iya, tapi udah lama ninggalin Sungai Lilin. Secara histori saya mengikuti garis keturunan ayah saya. Tapi secara empirik, secara pengalaman, kedekatan saya dengan Palembang itu baru terjadi belakangan. Waktu kecil ketika nenek masih hidup, kami sering bolak-balik ke Palembang. Tapi apa yang diharapkan dari anak balita, ya kan? Sampai kemudian kakek nenek meninggal, semua keluarga ayah pindah ke Jakarta. Dan dalam perkembangannya saya kembali ke Palembang bukan dalam konteks relasi ikatan keluarga, tapi lebih kepada profesionalisme kerja. Seperti itu. Jadi, tapi saya gini menyinggung itu karena mungkin ya masyarakat Sumatera Selatan juga patut berbangga juga mempunyai putra yang masih keluarga dengan Sumatera Selatan, namun masih muda dan kini memimpin organisasi guru sejarah Indonesia seluruh Indonesia ini kan? Ya, kami punya anggota sekitar 3.000-an guru sejarah. 3.000 guru sejarah yang tersebar di 34 provinsi. Oke. Usia masih? Saya 34. 34 tahun. Sementara yang di anggota-anggota aksi di daerah itu ya udah anggota saya beragam, tapi mayoritas memang usianya di atas 40 saya. 40 ke atas kayak gitu. Termasuk Bu Mary kelahiran 64. Sekitar 58 berarti usianya sekarang. Oke. Ini kan ada kesenjangan usia nih. Kalau kita lihat dari kategori usia ada perbedaan usia yang cukup juga nih. Dan kembali ke pendidikan sejarah, mungkin pola pembelajaran seperti apa ini, Mas Presiden? Bisa menyetarakan dengan era milenial seperti itu, Mas. Jadi mungkin kan kalau mindset guru senior itu kan ya lebih ke manual, nggak tahu dengan internet, nggak tahu dengan informasi. Nah, mungkin pola kepemimpinan seperti apa yang nanti akan diterapkan? Ya, sebetulnya setiap generasi itu memiliki karakteristiknya masing-masing, itu satu. Yang kedua, prinsip egaliter itu perlu dibangun dalam berbagai kesempatan dan momentum. Egaliter itu artinya mereduksi jurang perbedaan antar generasi. Dan yang ketiga, tentu harus membangun sebuah jembatan, jangan tembok. Jembatan itu adalah ruang kolaborasi. Konteks nyatanya adalah seperti ini yang saya maksudkan. Guru
yang usianya sudah di atas 40 tahun ke atas, kita katakan seperti itu, memang mereka penguasaan teknologinya rata-rata rendah. Saya katakan rata-rata ya, bahwasanya ada yang tinggi ya, tapi rata-rata itu rendah. Namun mereka punya kelebihan nih, guru-guru yang senior nih, yang sepuh, terutama yang kelahiran 65 sekian. Nah, mereka memiliki pengalaman hidup dalam dimensi sejarah. Misalkan mereka sangat tahu reformasi 98. Mereka sangat tahu ketika terjadi gerakan 30 September. Nah, ada suasana emosi yang itu mereka miliki, yang itu tidak dimiliki oleh generasi setelahnya. Nah, dan emosi ini seringkali, terutama guru sejarah, itu berkaitan dengan metode khas yang digunakan oleh para senior. Apa itu? Metode berceramah, bertutur. Nah, pada konteks tertentu, metode ceramah, metode bertutur yang dibangun secara emosional, dengan kemampuan retorika yang baik, dengan pengetahuan yang cukup, dengan pengalaman yang mendukung, anak akan menyukai pelajaran sejarah dari cerita gurunya. Nah, tapi kan juga kita juga memahami tidak semua guru-guru senior pandai bercerita. Nah, tidak semua guru-guru senior menghayati pengalaman yang dia dapatkan dalam kehidupannya yang itu berkaitan dengan sejarah. Tapi kelebihan mereka adalah mereka memiliki suasana kebatinan sesuai dengan jiwa zaman mereka. Sehingga kalau bicara misalkan materi Orde Baru, ya mereka benar-benar mengalami fase itu. Ya. Dan itu tidak dialami oleh guru-guru milenial yang itu pada fase setelahnya. Betul. Itu satu. Yang kedua, guru-guru milenial memiliki kelebihan. Apa dia? Dia mampu menguasai teknologi. Nah, namun teknologi yang diciptakan untuk proses pembelajaran bisa jadi hanya akan tampil secara materialistik, tapi tidak memiliki nilai, tidak memiliki ruh, tidak memiliki suasana kebatinan jika tidak ditopang oleh tadi pengalaman-pengalaman yang membuat kita merasakan ketika sebuah peristiwa terjadi. Dan dalam pembelajaran sejarah ada satu yang disebut sebagai ZACE, jiwa zaman. Jadi baik guru milenial, baik guru yang sebelum milenial, itu wajib memiliki ataupun membangun sebuah kesadaran berdasarkan jiwa zaman. Dan penguasaan teknologi sebetulnya untuk kehidupan masa sekarang itu wajib sebagai alat bantu dalam pembelajaran tanpa memandang usia. Nah, kata kuncinya di situ. Jadi ada karakteristik yang dimiliki antar generasi, namun secara ideal seharusnya membangun suasana kebatinan, kemampuan berimajinasi, penguasaan teknologi itu wajib dimiliki tanpa memandang usia ataupun generasi. Gitu. Oke, itu untuk di internal organisasi nih Mas. Ada yang mungkin dari guru senior lebih lihai, lebih pandai dalam bertutur cerita karena memang mengalami fase-fase sejarah itu, dan kemudian yang guru junior lebih ke penguasaan teknologi. Nah, untuk sejarah, untuk pembelajaran sejarah kesiswaan ini seperti apa nanti ya? Mungkin ada formulasi baru? Ya, kalau untuk formulasi dalam pembelajaran untuk siswa, tentu yang pertama, guru sejarah harus memiliki kemampuan yang multidimensional dalam mengajarkan sejarah. Apa sih kemampuan yang multidimensional? Guru harus punya banyak jurus. Jurus ceramah, jurus bercerita, jurus bertutur, jurus menggunakan mind mapping, jurus menggunakan infografis, jurus untuk berdiskusi, jurus untuk mengajak anak-anak jalan-jalan ke museum, jurus mengajak anak-anak jalan-jalan ke perpustakaan. Jadi sebetulnya kata kuncinya ada di metode yang itu menjadi jurus guru dalam menyampaikan sebuah informasi sejarah. Itu satu. Yang kedua, bagaimana seorang guru sejarah, apapun generasinya ya, dia mampu membangun sebuah chemistry kepada anak, bahwasanya dia memang guru yang baik, guru yang disukai oleh anak didiknya. Sehingga jika anak merasa gurunya baik, jika anak merasa gurunya pandai, jika anak merasa nyaman dengan guru tersebut, maka pembelajaran menjadi teladan, maka pembelajaran sejarah akan menyenangkan dan bermakna, akan intim gitu loh terciptanya. Jadi kuncinya guru harus mampu tampil sebagai sosok yang disukai oleh anak dalam konteks pembelajaran. Ada berapa jurus tadi? Banyak juga jurus yang harus ada banyak jurus, tergantung gurunya. Ada guru yang dia mengandalkan jurus bercerita karena kemampuan dia dalam menyajikan sebuah materi, mampu mendramatisir suasana dan sebagainya. Ada guru yang jurusnya itu
dia hobinya berdiskusi, memandu jalannya diskusi. Ada yang guru jurusnya itu menggunakan aplikasi-aplikasi macam-macam gadget. Iya, ada guru yang jurusnya suka ngajak anak-anak jalan-jalan keluar ke museum, ke situs, tergantung. Tapi saran saya, guru dalam mengajar, dalam melaksanakan pembelajaran tidak cukup hanya satu jurus. Iya, betul. Harus banyak jurus. Banyak jurus tergantung kompetensi materi, tergantung lingkungan belajar, tergantung karakteristik anak dan juga situasi dan kondisi seperti itu. Dan jurus itu bisa digunakan tergantung situasi dan kondisi yang ada. Ya, tapi kalau menurut saya nih ya, antara kolaborasi guru junior dengan guru senior di dalam internal aksi itu ya cukup baik juga, Mas ya. Ya, karena begini ya, saya berusaha membangun organisasi dengan konsep egaliter yang tadi saya sampaikan. Egaliter itu begini. Secara sosial, secara moral kita sepakat. Yang muda harus hormat kepada yang tua. Yang tua harus menyayangi yang muda. Itu hadis di Islam pun mengatakan begitu. Itu moral, itu secara etik. Jadi tetap ada strata, namun dalam konteks penghormatan. Yang tua kepada yang muda, yang muda kepada yang muda, menghormati yang tua yang muda. Namun tidak dari sisi profesionalisme kompetensi. Profesionalisme kompetensi bukan ditentukan oleh usia, tapi sejauh mana kemampuan kita dalam menguasai ilmu pengetahuan, menguasai teknologi, dan juga melaksanakan pembelajaran di ruang-ruang kelas. Sehingga dialog secara profesional satu dengan yang lain berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing itu dibangun. Egaliternya di situ. Jadi bukan berarti yang muda selalu lebih bodoh dari yang tua secara pengetahuan, atau sebaliknya yang muda selalu lebih unggul, lebih pintar daripada yang tua. Nah, di situ. Enggak benar juga itu ya. Ya, di situ terjadi dinamisasi cair, tapi kalau soal moral, soal akhlak itu harga mati. Betul. Yang tua harus tetap dihormati. Betul. Kan gitu. Yang muda harus disayangi, itu sudah baku. Walaupun tetap ada sisi profesional tadi kan yang harus yang kita lihat. Betul. Ya dari keilmuan segala macam. Sehingga kita nyaman. Walaupun kita berbeda usia, namun kita saling menghormati satu sama lain. Dan ketika arenanya diskusi, bicara profesionalisme, nggak ada yang namanya saya lebih tua, saya lebih muda, semua berbaur menjadi satu, dan itu yang dibutuhkan oleh anak. Nah, mungkin ini terakhir nih, Mas Presiden, apa sih yang diinginkan dari simposium nasional ini, Mas? Ya, yang pertama tentu kita ingin guru-guru sejarah mampu menciptakan sebuah monumen secara konsisten, monumen yang di dalamnya akan merajutkan kita dalam ikatan guru sejarah dimanapun dia berada. Jadi basisnya adalah ikatan, mempersatukan silaturahmi. Ketika ikatan itu dibangun, ketika silaturahmi terbangun, maka harkat martabat kita juga akan terjaga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu yang akan disasar adalah kegiatan simposium yang kita lakukan itu akan mengarah kepada peningkatan profesi dan kompetensi guru sejarah. Mengapa? Sebab di dalamnya konsepnya jelas. Satu, kami selalu membuat seminar nasional dengan mengangkat tema tertentu, dengan mendatangkan pakar. Misal di Sumatera Selatan kita mengangkat warisan budaya tak benda. Nah, kemudian setelah seminar nasional kita juga ada sesi FGD. FGD ini para guru membuat karya, membuat penelitian, tulisan yang mereka presentasikan di kelompok masing-masing. Yang mana nanti pada FGD ini karya mereka, penelitian mereka akan dibukukan atau diprosidingkan. Jadi ada produk dalam kegiatan kita. Dan yang ketiga adalah lawatan sejarah, napak tilas, biasanya hari terakhir. Termasuk di Palembang, di Sumatera Selatan kita membuat city tour, termasuk menelusuri sungai Musi. Ya, nah, harapannya kan kegiatan yang positif ini benar-benar bisa mengangkat harkat martabat guru sejarah dan juga meningkatkan profesi kompetensi guru sejarah. Hanya dua, harkat martabat, kompetensi, dan profesi guru sejarah. Seperti itu. Untuk hasilnya sendiri nanti? Hasil output dari kegiatan ini adalah nanti semua karya ilmiah yang muncul akan kami bukukan. Dan akan kami diseminasikan kepada teman-teman guru sejarah di 34 provinsi dan juga mungkin untuk masyarakat umum ya. Bisa mahasiswa sejarah atau pendidikan sejarah, bisa dosen sejarah atau pendidikan sejarah. Dan kita selalu memulai itu secara konsisten sejak dari Jogja, Surabaya, lalu di Palembang. Selalu ada karya yang kami hasilkan.
Nah, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Ya, Presiden sama-sama. Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, Mas Rian ya, panggil Ya. Mas Rian Mas ya. Baik, terima kasih banyak Mas. Jadi kalau pemirsa cukup beres menyimak perbincangan sederhana tadi ya, guru sejarah itu pada prinsipnya harus memiliki banyak jurus agar pesan-pesan yang disampaikan kepada siswanya itu ya lebih diterima oleh yang siswa yang memang pada saat ini ya era-eranya milenial. Betul. Dan yang perlu dipahami ya, sejarah itu bukan sebatas hafalan akan masa lalu. Sejarah bukan sebatas hafalan tentang tanggal, tempat, nama tokoh. Sejarah adalah sebuah keterampilan berpikir, sejarah adalah sebuah kesadaran. Nah, sekarang kita ingin membangun sebuah paradigma belajar sejarah adalah belajar berpikir. Belajar sejarah dalam rangka kita membangun kesadaran sejarah. Di sanalah kemudian sejarah berkontribusi penting dalam pembentukan karakter manusia dan juga mampu menciptakan perubahan sosial di masyarakat. Oke, baik-baik. Terima kasih banyak nih Mas Presiden Sama-sama. atas waktunya bersama pemirsa Cukup Pedas. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan Mas Rian, Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Saya Trisno Rusli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.